Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kami akan membahas bagaimana sistem dari profil website Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 1. Kita akan lihat di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu home, menu profile, menu pengumuman, galeri, serta berita dan informasi PSB, dan juga menu login yang dimana akan mengarah ke form login, dan juga menu pendaftaran santri baru akan mengarahkan ke form pendaftaran. Yang pertama kita akan membahas bagaimana cara mengelola dari menu seperti home dan isi kontennya di dalamnya, menu profile, pengumuman, dan yang lainnya. Kita akan membahas bagaimana cara mengelolanya serta konten di dalamnya seperti kontak, galeri, dan yang lainnya seperti profile. Seperti ini ada tab-nya. Pertama kita login sebagai admin. Menu utama setelah klik login yaitu akan mengarah ke menu profile, dan di sini kita akan sebelum membahas menu di front end-nya, ya ini front end, kita akan membahas fitur penting untuk mengelola menu yang berada di back end-nya. Pertama kita akan ke menu admin master. Ada role access. Program yang kita buat yaitu sistemnya multi user, di mana kita bisa menambahkan user baru sebagai admin pertama atau admin yang ketiga atau yang kedua, sehingga nanti ketika user login kita bisa mengontrol menu-menu yang ada di sidebar-nya yang berada di sini dengan cara klik misalkan di bagian admin master. Kan karena saya login sebagai admin master, kita akan coba klik admin master. Maka menu yang berada di sidebar akan muncul di admin master, terkecuali menu dari admin master sendiri. Karena kalau dia hilang, kita akan susah untuk mengakses role access tadi. Jadi khusus admin master otomatis pasti ada menu admin master. Dan untuk menghilangkan menunya di masing-masing user atau masing-masing aktor, tinggal kita klik menu yang mana yang akan dihilangkan. Contohnya kita akan menghilangkan menu yang terakhir tadi, yaitu menu data. Coba kita hilangkan. Maka otomatis menu data tadi akan hilang di sidebar-nya. Dan untuk memunculkan kembali tinggal dicentang. Secara otomatis akan ada datanya. Fitur penting yang selanjutnya yaitu kita coba cek di setting profile webnya. Di sini ada beberapa settingan. Yang pertama kita akan setting di bagian logo untuk mengubah logonya, dan juga nama pondoknya, nomor telepon, email, alamat, dan denahnya. Kita coba lihat denah. Di sini ada denah. Secara otomatis akan memanggil dari Google Meet. Di sini ada update tahun ajaran. Ini akan kita gunakan ketika pendaftaran santri baru ataupun tahun ajaran ketika absensi dan input nilai. Dan di sini ada update semester. Di sini sekarang lagi semester ganjil. Jika ingin update, tinggal klik apakah Anda yakin ingin update. Dan ini penting sekali untuk nantinya ketika berganti semester, yang dimana data absensi akan mengikuti semester yang ada di sini, data absensi dan juga data nilai. Jadi harus diubah sesuaikan dengan tahun ajaran semesternya. Di sini ada status PSB atau penerimaan santri baru, apakah aktif atau tidak. Jika aktif, maka otomatis menu atau linknya bisa diakses, dan jika tidak aktif, maka otomatis tidak bisa diakses. Ini ada link profil link sosmed untuk mengatur profile dari link sosial medianya seperti YouTube atau Facebook, dan akan ditampilkan di atas ini dan juga ada di bawah. Ini ada jumlah santri
Jumlah santri akan ditampilkan di ini dia, total santrinya, alumni, pegawai. Untuk pengaturannya ada di sini. Dan landing page tidak akan kita pakai. Untuk tampilan login ini juga penting. Ini bisa kita ubah loginnya seperti apa, untuk tampilannya, gambarnya, background di belakangnya, coba kita lihat. Nah, ini tampilan login yang dimana background bisa diubah dan juga vektornya bisa diubah, gambar vektornya bisa, ini juga bisa diubah. Disesuaikan di menu tampilan login. Bisa kita edit dan upload gambarnya. Pilih gambar dan upload, update, klik update. Kita kembali. Sini ada informasi petunjuk. Kita akan bahas nanti ketika bahas di PSB. Selanjutnya, setelah fitur penting utama, yang paling utama yaitu menu role tadi untuk mengatur hak akses dari masing-masing user atau aktor. Selanjutnya kita akan lihat menulis user. Di sini ada informasi total usernya berapa, user yang aktifnya berapa, untuk kelola user yang tidak aktifnya atau menghapus, dan juga kelola user. Di sini ada kelola user untuk menambah admin atau staff TU atau user yang lainnya. Dengan cara klik tambah, pertama kita inputkan namanya, lalu inputkan emailnya dan pilih dia sebagai aktornya apa. Di sini ada member, santri, sebagai admin atau staff TU, pengajar atau kepala sekolah. Setelah itu klik add, maka secara otomatis passwordnya akan admin dan nantinya bisa diubah. Passwordnya bisa diubah melalui profile, ada change password, di mana password yang sebenarnya diinputkan dan inputkan password baru dan konfirmasi password yang baru. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengolah tampilan website di depan atau front end-nya. Kita bisa mengolah menunya, kecuali yang login. Coba kita arahkan di mana menu mengelolanya. Pertama kita ke admin master, ke setting tampilan website. Nah, di sini ada example kontennya, ada namanya background logo. Contohnya coba kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama akan seperti ini. Kontennya seperti ini. Dia tab, berbentuk tab. Dan ini untuk manajemen webnya, manajemen menunya. Ini ada menu home, profile, pengumuman. Di sini kita bisa menambah menu. Dan jika ingin menambah submenu di menu home, kita juga bisa. Kita contohkan menambah menu baru. Di sini ada order urutannya, urutan 7, nama menunya kita coba tes. Nomor 7. Kita coba refresh. Apakah ada? Oke, menu tes ada, tapi dia masih berbentuk drop down dan drop downnya masih kosong. Jadi kita harus menambahkan satu menu untuk mau manggil link. Tinggal klik tambah. Kita coba kasih nama dashboard. Oke. Jika submenu ditambah pertama, maka otomatis akan berubah dari drop down menjadi tes, dan ini berubah menjadi my profile karena kita sedang login. Jadi my profile yang sebelumnya menu login dan menu login sekarang berubah menjadi my profile. Itu untuk nambah menu, dan menunya bisa kita klik secara otomatis kosong. Coba kita kembali ke home dan kita akan membahas yang home dulu. Kita kembali menu home, kita coba cek di submenu. Di sini ada button edit untuk edit home-nya. Ada button ini untuk menghapus. Di sini ada tambahkan konten. Kita untuk
melihat apa isi kontennya. Oke, tambahkan konten. Ini kategori konten yang tadi ada di contoh, coba kita lihat. Bukan ini. Kategori konten yang pertama gambar, background gambar plus logo. Background gambar plus logo. Kita coba detailnya, kita bisa hapus gambar, maka otomatis gambar yang ada di sini terhapus. Kita ada konten informasi 4. Kita coba cek konten informasi 4. Konten informasi 4. Oke, dia ada yang pondok pesantren, visi dan misi. Dia akan secara urutan dari atas ke bawah. Kita coba cek detail kontennya. Nah, di sini ada deskripsi, ada keterangan pondok pesantren. Maka datanya akan sama dengan data sesuai dengan menu dan submenunya, serta konten dan data di dalam kontennya. Kita coba kembali ke konten manajemen. Di sini ada tag konten, kita coba lihat tag konten sama, untuk menambahnya juga sama, keterangan dan deskripsi. Di sini ada edit, ya ini kosong. Kembali untuk mengolah tag konten yang berada di sini. Dan yang lainnya juga sama. Di sini ada penerimaan santri baru plus gambar. Kita coba ke konten manajemen, konten plus gambar. Coba klik detailnya. Nah, di sini ada gambarnya. Kita juga bisa nambahkan, maka otomatis nantinya akan bertambah datanya di bawah. Di bawah yang pertama. Bagaimana kita akan coba menambahkan konten di menu tes. Karena ini masih kosong, kita akan coba tambahkan. Kita klik sub menu tes, langsung ke, misalnya kita tambah lagi menunya. Nanti aja kita coba tambah kontennya dulu biar jelas nanti isinya seperti apa. Kita cari konten apa yang akan kita masukkan di dalam. Kita coba tambahkan gambar slider. Pertama kita tambahkan gambar slider. Gambar. Kontennya masih kosong, data konten. Coba kita tambahkan isinya. Dan kita coba cek dulu di front end. Otomatis ada, cuman belum ada gambar. Coba kita tambahkan gambar. Kita bisa nambahkan keterangannya di dalam tes. Kita langsung nambah tadi. Oke, ini create. Maka kita coba refresh. Otomatis gambarnya akan ada, tapi dia masih belum slide. Karena satu gambar, otomatis dia nggak akan nge-slide. Tapi ketika kita tambah gambar baru, ini langsung tambah, nggak usah diisi keterangannya. Oke, coba kita refresh. Otomatis akan ada slide yang bisa kita klik. Dan tulisannya juga nggak ada keterangan dengan deskripsinya. Sedangkan ini ada. Kita coba kembali ke konten manajemen. Kita mungkin bisa menambahkan konten informasi seperti ini. Kita tambahkan konten informasi 3. Informasi. Kita tambahkan detail tes. Kita coba copy aja. Maka otomatis kita cek kembali yang tes 1, cek informasi, dan ada konten informasinya dengan nama tes, langsung isinya. Coba kita tambahkan konten yang berbeda. Kita kembali ke konten manajemen, akan mencoba menambahkan informasi bergambar, konten informasi bergambar.
Kode informasi bergambar. This kemudian ya, kita tambahkan lagi S2 sama juga gambar itu apa namanya create. Lalu kita refresh lagi, maka akan muncul otomatis akan bertambah, dan gambarnya harus disesuaikan dia harus sesuai dengan berapa panjang dari deskripsinya. Coba kita tambah lagi nih, di sini kita bisa nambahkan, maka dia otomatis akan muncul di bawahnya. Yang begini, terus kita coba gambarnya kita pilih dan habis. Kita coba refresh kembali dan otomatis bertambah, dan pindah sebaliknya. Ketika bertambah akan sebaliknya. Oke. Jadi di bagian konten manajemen ini itu mengolah konten yang berada di submenu atau di menunya. Kalau menunya satu, secara otomatis dia akan langsung ngeklik tanpa ada dropdown. Tapi jika menunya ada dua, coba kita akan tambah menu. Maksud saya, coba kita tambah submenu. Coba tambah galeri dan foto. Coba add galeri dan foto. Maka secara otomatis dia akan drop down. Di menu tes akan drop down. Ada dua dashboard dengan galeri dan foto dan menu. Dan kontennya masih kosong. Tinggal kita isi kontennya seperti apa ya yang akan diisi. Kita kembali lagi. Coba kita hapus menu yang kita tambahkan tadi, hapus dan oke. Dan coba kita hapus submenu yang pertama. Jika dia ada kontennya, secara otomatis harus dihapus dulu kontennya. Kita coba hapus konten pertama. Jika dia ada data kontennya, maka secara otomatis harus dihapus dulu data kontennya. Tinggal kita delete. Kita kembali ke konten manajemen. Data kontennya 0 atau kosong, tinggal kita delete. Baru bisa. Dan yang lainnya juga sama, harus di delete dulu datanya, kontennya baru bisa di delete. Oke, setelah kita membahas bagaimana mengelola menu-menu yang berada di nav-nya atau linknya ini, kita akan membahas bagaimana mengelola pengumuman, isi berita, dan galeri. Coba kita dari berita dulu. Kita coba cek. Sini ada menu berita di bagian adminnya. Berita, kita klik berita. Sini ada satu berita. Dan jika ingin menambahkan berita, tinggal klik tambah, inputkan judul beritanya, pilih gambar sampulnya, dan isi beritanya seperti apa. Otomatis datanya akan bertambah seperti ini, dan juga secara otomatis tanggalnya. Dan untuk menambah foto, di sini bisa menambah foto. Coba kita klik beritanya. Di sini ada slider, bisa ditambah fotonya dengan cara diklik tambah foto. Tinggal tambah keterangan fotonya apa atau dan klik pilih gambarnya, lalu simpan. Otomatis akan muncul. Ada edit untuk mengedit beritanya dan isi kontennya. Setelah berita, kita akan ke galeri. Ada galeri foto dan video. Sini fotonya masih kosong, dan untuk mengelolanya ada di menu galeri. Kita cari galeri ya, ini di galeri ada foto. Untuk mengelola atau menambah foto, ini foto defaultnya, nggak bisa dihapus. Kita coba tambah yang baru. Kita simpan, tambah data, otomatis akan bertambah. Dan untuk menambah fotonya, sini kita udah ada fotonya, dan bisa diklik hanya satu foto.
Itu foto sampulnya, dan isi fotonya belum ada. Untuk isi foto, kita coba isi foto dengan cara klik tambah foto. Untuk menambah foto, kita bisa menambahkan satu persatu atau kita langsung bisa di drop beberapa foto. Misalkan kita coba drop 3 foto, maksimal 2 MB. Bisa kita langsung hapus. Coba kita refresh di sini, dan 3 foto bertambah secara otomatis. Pertama sampulnya, yang kedua foto kedua, foto ketiga, dan foto terakhir collaboration. Coba kita hapus collaboration, remove file, lalu kita refresh kembali. Secara otomatis akan ada dua, dan yang terakhir tadi hilang. Selanjutnya coba kita refresh, otomatis dia akan fotonya akan muncul di bawah. Nah kan, untuk menghapusnya tinggal klik, masih loading, klik, oke, hapus. Setelah galeri foto, ada galeri video. Di sini kita menggunakan memanggil link dari YouTube dengan cara ditambah, lalu keterangannya apa, lalu link videonya, link terakhir dari videonya, lalu klik add. Otomatis akan bertambah dan juga bertambah. Kita hapus saja, kembali ke foto, kita hapus, pastikan fotonya 0 sebelum dihapus. Dan kita akan coba di pengumuman. Untuk upload pengumuman dengan cara kita ke menu pengumuman, lalu kita tambah keterangannya, lalu filenya, dan langsung klik add. Coba kita, lalu klik simpan dan refresh. Otomatis ada pedoman, hapus. Sisa 2 dan terhapus. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mengelola menu profile dari web Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin. Mungkin video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pendaftaran santri baru dan bagaimana admin atau staf TU mengonfirmasi pembayaran dan juga kelulusan dari pendaftaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.